Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Agustina dari kelas M85 dengan NIM 19437040032. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang permainan tradisional menggunakan alat, yaitu engkrang. Di Pulau Jawa, permainan engkrang banyak dijumpai dan dimainkan layaknya permainan biasa, yaitu dengan cara berjalan kaki. Namun, di daerah Sulawesi Tengah, engkrang biasanya digunakan untuk perlombaan balapan engkrang. Tidak hanya sekadar balapan, tetapi juga sambil menjatuhkan dengan cara memukul kaki lawan. Di daerah Batak Toba, engkrang atau marjalengkat pada waktu tempo dulu sering dilakukan sebagai ajang adu ketangkasan yang berdaya guna meningkatkan kemampuan berlari dengan menggunakan alat bantu dua tongkat. Biasanya tongkat tersebut terbuat dari batang bambu atau kayu, dan jenis olahraga ini dilakukan pada siang hari. Keseimbangan tubuh sangat diperlukan sebab engkrang ini kedua kaki tidak boleh menginjak tanah. Bagian tubuh hanya dipikul alat bantu dan dua tongkat harus menjalankan badan jalan, dan bahkan sering dilakukan di sungai. Engkrang merupakan permainan yang menggunakan gala atau tongkat sebagai pijakan seseorang untuk bisa berdiri dan jarak tertentu di atas tanah. Engkrang biasanya dimainkan di mana saja, seperti di lapangan, pantai, dan sebagainya. Cara bermain engkrang: siapkan 2 buah bambu panjangnya 1-3 meter. Potonglah kedua bambu tersebut menjadi 2 bagian. Pada bagian pertama, untuk dijadikan pijakan, dipotong lagi sehingga panjang bambu tersebut menjadi 20-30 cm. Pada salah satu ruas kedua bambu berukuran panjang dilubangi untuk memasukkan bambu yang berukuran pendek sebagai pijakan. Kemudian pasangkan bambu yang pendek ke dalam bambu yang panjang dan sudah dilubangi sebelumnya. Setelah bambu pijakan kaki terpasang, maka bambu tersebut siap untuk digunakan. Sedangkan cara memakai engkrang yaitu menyiapkan engkrang, kedua menegakkan engkrang dan sedikit condong ke depan. Posisikan engkrang tidak sejajar, salah satu kaki engkrang harus di depan dan satunya lagi harus di belakang. Mulai menginjakkan salah satu kaki pada pijakan engkrang diikuti oleh kaki satunya. Mulai berjalan ke tempat dan jangan berhenti jika tidak yakin dengan posisi keseimbangan. Tidak merasakan terjatuh, lepas kaki di antara engkrang. Usahakan bermain di tempat yang luas. Adapun nilai yang terkandung dalam permainan engkrang yaitu adalah kerja keras, keuletan, dan sportivitas. Selain itu, bermain engkrang dapat menumbuh keberanian, mengasah kemampuan keseimbangan tubuh, serta koordinasi tangan dan kaki. Bermain engkrang juga mengajarkan kesabaran dan ketekunan dalam berusaha berjalan engkrang. Peraturan dalam permainan engkrang. Peraturan apa saja yang harus kita patuhi pada saat bermain engkrang, yaitu harus berkelompok. Pemain harus melakukan undian sebelum melakukan permainan. Para pemain harus bermain secara bergiliran sesuai urutan yang telah ditentukan sebelumnya. Pemain berjalan dari ujung ke ujung dengan engkrang batok secara bergantian. Kelompok yang anggotanya paling cepat berjalan menggunakan engkrang batok atau kayu dari ujung ke ujung lain. Waktu tempat mereka lah yang menang. Kelebihan permainan engkrang kayu. Permainan engkrang menggunakan sepasang bambu untuk berjalan. Manfaatnya dari permainan itu untuk mengembangkan dan mengontrol keseimbangan anak. Selain itu, permainan engkrang dapat meningkatkan kekuatan otot, tungkai kaki, abdomen, lengan, tangan, dan juga melatih keseimbangan serta kelenturan tubuh. Sedangkan kekurangan dari permainan engkrang yaitu masih ragu-ragu untuk bermain. Apakah dengan bermain engkrang dia bisa lancar atau tidak? Karena ketika
kita bermain engkrang, kita harus punya keyakinan untuk bisa melangkah. Itulah sedikit penyampaian materi tentang permainan engkrang. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.